Musim baru, logo baru. Bagaimana Dam melihat logo MotoGP yang akhirnya dipermak nih sama Dorna Permak. atau lebih ke siapa nih yang mermak nih? Ya, di Liberty bawah Media ya? kepemilikan Liberty Media, eh, beberapa identitas dari MotoGP diubah ya, Mm-mm. termasuk logo, grafis, dan lain-lain. Ya, Walaupun sebelumnya sudah pernah beberapa kali ganti, refresh juga, ini kayaknya yang cukup masif ya perubahannya ya, iya, cukup cukup banyak nih, kelihatan banget, cukup banyak. signifikan banget kelihatan perubahannya. Ya, Kalau gitu langsung aja kali ya kita lihat ini logo baru. Nah, logo baru gimana nih dari menurut MotoGP. tuh, teman-teman melihat logo baru ini? Woi, kenapa tadi? MotoGP nih logo barunya ya teman-teman ya. Ya, Lalu slogannya juga baru nih, faster, forward, fearless. iya, lebih cepat, lebih terdepan gitu ya, terdepan gitu kali ya. Terdepan mungkin ya, betul. Mungkin ya. Fearless apa? Gak ada Tan takutnya. nggak ada takutnya. Biji gede soalnya, tanpa rasa takut. Betul. Ya, ini logo baru dari MotoGP ya. Mulai kemarin dari setelah ronde final langsung berubah. Langsung berubah ya, dipergunakan Ya, ya. betul. Logo baru ini nih. Suka nggak Dam? Hmm, Mana ya? Nanti deh. Nanti Sukanya ya, nanti kita bahas nanti ya kita bahas. dibandingin sama yang lama ya. Nah, kali Tapi ini kita dari aku sendiri sih nggak ada masalah ya sebenarnya untuk oke. ganti logo, Mm-mm, karena mm-mm. semua merek di dunia, semua logo di dunia pun pasti akan ganti untuk mengikuti perkembangan zaman, teknologi, environment, dan macam-macam ya Dan penyebab lain-lainnya ya. gantinya ini macam-macam, dan memang harus ganti. Aku nggak masalah sih untuk ganti Oke. logo ya. Sebelum kita Kalau Om Aldi gimana, Om Aldi? ya sama sih sebenarnya kalau mau ganti logo nggak apa-apa, tapi ya itu tadi ya ada beberapa hal yang sepertinya terlalu merubah identitas ya. Kalau aku ngerasanya seperti itu, identitas MotoGP. Mungkin kita nanti bakal kulik lagi lebih dalam soal perubahannya itu, tapi kita bakal ini dulu nih, kita oprek dulu nih Dam, logo ini. Boleh. Jadi pasti ada filosofinya lah logo ini dibikin ya Dam ya. Betul. Jadi inilah dia mungkin ini apa kenapa logo Nah, ini dibuat. ini filosofi yang dijelaskan dari MotoGP-nya langsung ya, Om Aldi ya? Betul, betul. Oke. Ini kita lihat huruf M-nya tuh lane of the bike, kemiringan motor gitu ceritanya ya. Ya, Lalu O-nya itu ban, T-nya oke. itu orang dan mesin gitu Mesin. ya. Ya. Lalu GP-nya itu fluidity and limits of the track. Ya, apa fluidity itu ya? Nah, aliran kali ya. Ya, mengalir gitu, mengalir. Mengalir, Mengalir seperti maksudnya track-tracknya MotoGP seperti lah. Mungkin maksudnya begitu ya. ya padahal fontnya cuma outline doang. Sebenarnya kalau logonya sendiri sih oke-oke aja, tapi Nggak ada masalah ya. untuk Cuma dipakai sekelas MotoGP itu kayaknya harusnya bisa lebih ya kayaknya ya. karena emang beberapa kali di MotoGP ada perubahan kok dari segi logo dan beberapa font yang digunakan ya. Jadi nggak heran Ya, sih sebenarnya kalau ada pembaruan supaya lebih modern aja gitu ya. betul. Nah ini sedikit pengaplikasian untuk enggak ya untuk di balapan Nah, lainnya nih Dam. ini diimplementasikan juga di MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, lalu disingkatnya jadi MGP ya. Agak Nah, lain ya jadi MGP. kira-kira bakal lanjut nggak nih? Masa disebut MGP terus? Eh, aku nggak tahu nih MGP akan menjadi sebutan atau hanya logo di beberapa grafis aja. Mm-mm. Semoga enggak ya. Tapi kalau jadi MGP sih sebutannya jadi MGP, aku nggak setuju. Nggak setuju ya. Lebih lebih enak disebut. Udah biasa lidah kita nih udah biasa ngomong MotoGP soalnya ya. Betul. Aku sih berharap nih MGP hanya penggunaan logo untuk beberapa grafis yang kecil, mungkin pakainya MGP, mungkin hanya gitu aja. Mm-mm, mm-mm. Kita belum tahu juga. Tunggu beberapa event-event selanjutnya dari MotoGP kita baru tahu ya. Iya biar biar tahu nih nyebutnya mereka apakah diubah juga jadi MGP gitu. Sayang banget MotoGP jadi MGP. Dan selanjutnya ada ini pengimplementasian di poster-poster mungkin Dam. Ya, ini implementasi dari logo MotoGP yang baru
biar terlihat lebih fresh gitu ya, lebih modern. Oke sih, kalau kayak gini aku bilang oke sih sebenarnya. Oke sih, cukup lah, mirip-mirip sama yang lama, yang terakhir banget sih nggak terlalu beda jauh MotoGP-nya ini ya. Untuk penggunaan MotoGP ini ya, secara kata secara aplikasinya untuk lingkungan yang lebih modern sih oke sebenarnya. Kalau dilihat menggunakan poster ini nggak masalah sih kayaknya, oke. Kalau di poster ini. Tapi itu tadi ya, ini beberapa hal jadi perbincangan juga di luar nih Dam mengenai logo ini, karena apa? Nah ini dia Dam, ini salah satu yang menjadi perbincangan, di mana logo MotoGP yang lama berubah menjadi yang baru, tapi ada kemiripan nih sama salah satu nih franchise game ya di F1 Manager 2022 kalau yang jadi contoh nih, yang 2023-2024 sama juga fontnya kok. Ya. Nah, ini yang jadi menarik huruf M-nya ya Dam ya. Logo huruf M-nya fontnya sama persis ya kayaknya ya. Iya, walaupun ketebalannya sih sepertinya beda ya. Cuma ketebalannya aja, tapi jenis fontnya sama nih Dam. Kayak kalau ketebalan fontnya sih kayaknya anak SD, anak SMP kayak juga bisa ya buat nebelin doang ya. Betul. Jadi nggak ini berubah logo iya, tapi menurut aku nggak yang genuine gitu. Nggak yang bikin sendiri full from ground up gitu ya kayaknya ya. Kayak cuma mengimplementasikan dari hal lain aja, ditambahin biar sama nih, tambahin. Kayak menghilangkan, kalau aku bilang, karena logo MotoGP itu kalian lihat sendiri ya, ada ciri khasnya dengan checkered flag, di antaranya itu ada tulisan MotoGP, itu dihilangkan masalahnya dan diganti dengan MotoGP atau MGP itu tadi untuk di postingan-postingan media sosialnya MotoGP sendiri ya Dam. Betul. Jadi fontnya kayak gini, logonya kayak gini tanpa checker flag ya. Yang betul. Sekarang ini. Ditambah mungkin kita punya perbandingan nih Dam, dari waktu ke waktu perubahan logo MotoGP. Oke. Nah ini deh. Nah ini deh. Kita lihat yang paling atas tuh FIM World Championship. Dulu disebutnya begitu ya. Aku sendiri nggak sadar kalau disebutnya FIM Championship ini. Karena MotoGP pun kan satu nama kelas yang baru di 2002 ya. Ya itulah pokoknya ya. Oke, dari 1949 ke 2001 sih lama banget, itu emang pasti harus ganti ya. Harus banget itu. Betul. Terus ke 2022 ke 2026 mirip kayak 2007 2024, cuma lebih kotak. Dan font yang digunakan juga modern tuh Dan. Betul, di 2007-2024 lebih dinamis ya, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Betul. Karena untuk broadcasting juga kan harus pas dengan eranya ya. Ya. Lalu 2020 itu mulai ganti yang perubahan yang cukup masif, termasuk dari lagu MotoGP-nya, dari grafisnya, dari banyak poster-poster juga diganti, fontnya berubah. Jadi lebih bagus sih sebenarnya sudah ya. Dan di saat itu logo MotoGP yang checkered flag itu nggak dihilangin, walaupun grafisnya baru tuh Dan. Betul. Logo utuhnya sih masih ada ya. Sebagai identity dari MotoGP itu sendiri masih ada ya. Betul. Lalu 2024 ini diganti yang paling bawah tuh, MotoGP yang paling bawah. Ya. Menurut aku sih gimana ya? Menurut aku sebenarnya belum perlu diganti dari yang terakhir banget ganti ya. Sebenarnya kayaknya masih cukup kayaknya, masih cukup muda, baru 2020 kan. Iya, dan nggak ketinggalan zaman juga, itu masih bagus. Betul. Itu dari segi, kalau misalnya teman-teman yang ngelihat grafis dari MotoGP sendiri udah oke gitu, nggak ada urgensi untuk diganti gitu. MotoGP pun kan logonya nggak kayak F1 yang udah lama banget tuh nggak ganti-ganti. Kalau itu sih harus ganti walaupun akhirnya setuju apa enggak sama logonya sih, tapi harus ganti kan. Iya, karena emang ya anggap aja kayak tulisan FIM itu tadi ya, udah jadul banget gitu. Betul. Nah sekarang ini 2020 pun baru ganti, sekarang ganti lagi. Mungkinkah ini menjadi tanda bahwa perubahan identitas karena sudah berubah kepemilikan juga oleh Liberty Media mungkin ya. Makanya ada perubahan identitas yang menunjukkan kepemilikan dari Liberty Media itu sendiri. Kalau aku sih aku setuju ada perubahan, gak masalah, tapi aku gak setuju kalau logonya kayak gini gitu. Sebenarnya bagus logonya, tapi menurut aku untuk sekelas MotoGP kelas dunia gini harusnya bisa lebih
lebih unik ya, unik ya, karena lebih unik. ada icon kayak kalau checker flag di logo MotoGP itu ikonnya itu. Jadi hilang, dia dihilangkan dengan tulisan MotoGP atau MGP itu aja. Betul. Ya. Aku ya kurang unik dan kurang genuine karena ternyata nggak baru-baru banget juga, dia jiplak punya orang juga. Iya, kayaknya timnya sama deh. Bisa jadi ya. Kalau berarti Adam nih nggak terlalu suka ya untuk logo MotoGP ini dipergunakan untuk keseluruhan MotoGP-nya. Ya, aku kurang setuju. Kurang srek lah. Aku setuju ya. Tapi kurang srek lah. Ya sebenarnya ya itu tadi seperti yang disampaikan Adam, perubahan logo atau enggak penambahan image baru di sport sekarang itu perlu ya karena perubahan. Tapi ya itu tadi ciri khasnya yang jangan sampai dihilangkan ya. Nah, dan di kasus ini kita kayak kehilangan rohnya MotoGP-nya karena ada yang hilang gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih mandang dari perubahan logo MotoGP ini? Kalian suka atau nggak suka nih? Itu aja ya kali pertanyaan untuk teman-teman nih, bisa kalian kita tulis. Ada perbandingan logonya nih. Langsung ya. Nah, ini dia. MotoGP yang ya bukan yang terakhir banget juga sih, yang sebelumnya ya, yang masih di checker flag lah ya. Yang masih dipakai, ini masih dipakai sebenarnya sebelumnya dan masih bagus lah kalau aku bilang, ini masih bagus untuk dipergunakan bahkan mungkin beberapa tahun ke depan lagi. Nah, perubahannya adalah yang di bawah, MotoGP tanpa checker flag. Nah, tanpa checker flag. Tanpa checker flag dan jiplak lagi punya orang. Itu lebih parahnya di situ sih, nggak genuine banget gitu ya. Nggak, ya itu tadi ke jiplaknya itu karena emang satu tim atau emang cuma niru-niru aja nih. Karena dari filosofi kemiringan itu ternyata di manajer F1 ada juga tuh. Apa filosofinya kalau dari manajer ya? Ya filosofi sih kayaknya filosofinya dibuat logonya dibuat dulu, udah jadi baru dicari-cariin sih kayak filosofinya ya. Kayaknya ya. Bukan mereka punya filosofi dari awal gitu kayaknya sih. Berarti dengan ini kita sepakat ya, sebenarnya kita kurang serak dengan perubahan logo baru dari MotoGP ini ya, Dam. Betul. Ya kurang serak gitu lah ya. Yang jelas sekali lagi kalian tulis aja di kolom komentar kalian lebih suka logo yang lama, salah tunjuk yang lama, yang baru. Atau yang baru. Yang lama atau yang baru. Oke aja pokoknya. Tulis di kolom komentar biar seru nih. Kalian suka yang mana? Langsung aja kalau gitu ya, Dan. Jangan lupa teman-teman jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Oke, itu aja. Kami berdua pamit undur diri ya, Dan. Ya. Langsung aja. Bye bye. Langsung. Hasta la vista. Hasta la vista. Baby.